Haleluya, haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom, haleluya. Mari kita beri pujian buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur. Mari jemaat yang kekasih, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh ada kembali dalam rumah-Mu yang kudus Tuhan. Semua karena Engkau yang memberkati Tuhan. Perkenananmu atas kehidupan kami Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Biarlah Bapa Engkau yang memberkati kami Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan lawatan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindukan Kau Bapa. Kau menjamah kami Tuhan. Lewat pujian kami Tuhan. Lewat sembah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar ibadah pada pagi hari ini Tuhan menyenangkan Kau Bapa. Biar pagi hari ini Tuhan ibadah kami Tuhan Kau menyenangkan Kau Roh Kudus Tuhan. Tidak ada yang mencuri kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semua dalam tangan pimpinan-Mu Roh Kudus. Dari awal pertengahan ke akhirnya Tuhan Kau yang ambil alih Tuhan. Kau yang ambil alih Roh Kudus Tuhan. Biar ibadah ini Tuhan semuanya berkenan dan atas seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Berkati Tuhan setiap hamba-Mu yang melayani, yang berdiri di harta-Mu yang kudus ini Tuhan. Ada pengurapan-Mu Roh Kudus. Dan jemaat-Mu juga Tuhan yang bertepuk tangan Tuhan memuliakan-Mu nama-Mu. Juga setiap kami ibadah online di rumah Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu, kuasa-Mu melawati setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat kami Tuhan. Mungkin mereka yang sakit Tuhan. Mereka yang Tuhan ada halangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kau yang menolong kami semua Tuhan. Menolong setiap jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan buka Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, jikalau kami masih ada hingga saat ini, itu semua karena perkenanan Tuhan, semua karena kasih anugerah Tuhan. Mari berikan hatimu, berikan waktumu yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan di tempat ini. Kami siap masuk hadirat-Mu Tuhan Yesus. Jesus, Kau baik. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu Yesus. Ini jemaat-Mu Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan.
Mari kita memuji Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Haleluya.
Ada kesukaan tersendiri ketika kita ada di rumah Tuhan. Kita akan menaikkan puji-pujian yang luar biasa. Kita bersorak-sorai dengan roh yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Karena kita berkata bahwa lebih dari kata-kata apapun juga, Tuhan sudah tahu kerinduan kita. Tuhan tahu pergumulan hidup kita. Tuhan tahu semuanya. Karena itu serahkan saja sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Taruh di bawah kaki Tuhan. Dan kita sisa menunggu jawaban Tuhan. Tentunya bukan jawaban yang asal-asalan. Tetapi Tuhan selalu berkata firman-Nya, ya dan amin. Jawaban yang terbaik. Walau di tengah badai apapun juga, kita tetap bertahan. Karena Tuhan ada bagi kita. Amin saudaraku. Haleluya. Tiba saatnya kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak ada yang
pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bahkan sampai detik ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu menaungi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus terus berkarya tengah-tengah ibadah kami ini, bahkan di dalam kebenaran firman-Mu, pakai mulut bibir hamba-Mu ini. Terima kasih, terima kasih. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Haleluya, shalom. Shalom. Haleluya. Kasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-50. Ayat yang ke-20 dan saya rindu kita baca bersama-sama satu ayat saja. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20 kita baca bersama-sama. Oke, kelihatan ya. Kita baca 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, kisah ini dimulai ketika Yusuf bersama saudara-saudaranya berada di dalam keluarga besar dengan orang tua mereka, tetapi kemudian saudara-saudara Yusuf melihat bahwa Yusuf ini kayaknya lebih dicintai, lebih dimanja oleh bapaknya, dan mereka iri hati kepada saudara mereka ini, saudara. Bahkan suatu ketika Yusuf bermimpi bahwa mereka sedang mengumpulkan gandum di ladang. Mereka mengikat bekas-bekas gandum mereka, kalau kita padi gitu saudara, diikat. Tiba-tiba Yusuf dalam mimpi saudara ya, dia ceritakan kepada saudara-saudaranya. Dan dalam mimpiku itu saya melihat bahwa berkas gandumku itu, padiku itu berdiri. Gandum kalian, bekas gandum kalian itu pada nunduk semua. Saudara-saudaranya berkata bahwa masa kami harus tunduk sama kamu? Nah, kami ini kakak-kakakku. Kau ini adik, masa kami harus tunduk kepada kamu? Tidak lama kemudian Yusuf mimpi lagi saudara. Dia katakan lagi sama saudara-saudaranya, saya melihat matahari, bulan dan bintang-bintang itu menjumpa saya juga. Saudara-saudara lebih marah lagi sama Yusuf. Masa kami harus sembah lagi kau? Bahkan orang tua harus sembah kau? Mereka tidak menyadari bahwa mimpi yang dialami Yusuf itu adalah mimpi yang diberikan oleh Tuhan kepada Yusuf, bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan kemudian akhirnya saudara-saudara Yusuf, mereka sebenarnya berikhtiar untuk membunuh Yusuf, tapi mereka kasih masuk di sumur, tapi mereka angkat lagi. Ruben bela anak ini, lebih bagus kita jual sebagai budak. Sekali lagi budak, saudara. Dan akhirnya dijual sebagai budak, dan sekian tahun dia menjadi budak di rumah Potifar. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Kejadian pasal 39 bahwa Tuhan menyertai dia. Dia takut akan Tuhan sampai akhirnya ketika dia diajak oleh istri Potifar, tetapi Yusuf tetap takut akan Tuhan dan tidak mau melakukan perkara yang senonoh, dan dia katakan saya tidak mau berbuat dosa pada Allahku. Dan akhirnya dia difitnah oleh istri Potifar dan dia dimasukkan di dalam penjara. Kemudian ketika di dalam penjara, bagaimana dia bisa memberikan arti dan mimpi orang-orang yang penjara, saudara, 2 orang yang penjara saat itu, dan sesuai yang dia katakan, sesuai itu juga yang terjadi. Sampai akhirnya ketika Firaun juga bermimpi, dan kemudian orang yang pernah dipenjarakan itu memberitahukan kepada Firaun bahwa ada seorang yang penjara yang dia mampu memberitahukan apa arti mimpi. Walaupun waktu itu Firaun sudah mengambil semua para ahli nujumnya, para ahli mimpinya, tafsirnya, tidak ada yang bisa menjawab semua mimpinya. Dan kemudian Yusuf akhirnya dibawa keluar dan Yusuf memberitahukan arti mimpi itu. Sampai pada akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi raja kecil istilahnya, saudara. Karena bercerainya
Firaun diserahkan kepada Yusuf, dan Firaun katakan tidak ada sesuatu pun yang bisa dilakukan di negeri ini tanpa sepengetahuan. Artinya tuh Firaun memberikan kuasa kepada Yusuf waktu itu ketika terjadi kelaparan besar, bukan hanya di Mesir tapi di seluruh dunia. Termasuk waktu itu di Kanaan, saudara-saudara Yusuf termasuk orang tuanya mengalami kelaparan. Dan akhirnya kurang lebih 13 tahun saudara, ketahuanlah bahwa saudara-saudara Yusuf ini bahwa inilah Yusuf yang pernah mereka membunuh, yang pernah mereka kasih masuk di penjara, kasih masuk di sumur, dan kemudian hanya mereka jual sebagai budak. Saudara-saudara Yusuf sadar bahwa mereka begitu jahat. Mereka menyembah Yusuf seperti yang Yusuf mimpikan belasan tahun yang lalu, bahwa mereka akan tunduk di bawah kakinya, dan mereka berkata, mereka sujud di bawah kaki Yusuf, biarlah kami menjadi hamba-hambamu saja. Tapi kemudian keluarlah kata-kata ini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudara, kita melihat bagaimana kisah ini Yusuf memandang sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Kalau kita memandang sesuatu dari sudut pandang manusia, saya percaya Yusuf seketika saja dia panggil aku hukum semua ini saudara-saudaraku, tidak perlu hukum mati, cambuk dan penjarakan mereka. Begitu mudah bagi Yusuf. Dia raja muda, raja kecil istilahnya saat itu saudara. Perintah kecil sekalipun itu akan ditaati oleh pengawal-pengawal dan algojo-algojo Firaun saat itu. Tetapi kemudian dia bisa berkata ke mereka yang jahat, Tuhan merekakan yang baik. Kita melihat bagaimana Yusuf memandang sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Kalau secara manusia, saudara, secara manusia saya pun kadang-kadang secara manusia, kalau orang berbuat jahat, sepertinya daging ini terus ingin membalas. Walaupun mungkin kita tidak membalas, saudara, kita berdoa Tuhan tahu perbuatannya, saudara. Walaupun memang Tuhan katakan jangan sampai kita menghakimi, jangan sampai kita membalas yang jahat dengan jahat. Tapi daging ini seringkali terus ingin menuntut keadilan dan sebagainya. Tetapi ketika kita mulai memandang sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan, saya percaya selalu ada pengampunan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tidak ada dendam, tidak ada kepahitan di dalam diri Yusuf, walaupun dia sekali lagi bisa melakukan untuk itu. Begitu mudah bagi Yusuf saat ini. Tapi memang dia melihat, justru karena kalian telah mereka-rekakan yang jahat, Tuhan semua membalikkan keadaan sedemikian rupa, semuanya menjadi baik. Itulah sebabnya saudara, dalam Roma 8 ayat yang ke-28, firman Tuhan katakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ketika kita melihat kehidupan ini dari sudut pandangnya Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Jadi saya percaya di tengah situasi ini saudara, apalagi di tengah-tengah pandemi yang mulai merebak lagi, Tuhan tetap turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang percaya katakan amin. Ya saudara, secara manusia mungkin saudara kita begitu kuat, kita begitu takut, tetapi ketika kita memandang sesuatu dari sudut pandang Allah, ku tahu Allah bekerja, ku tahu Allah bekerja. Dalam situasi seperti ini, ketika kita memandang dari sudut pandangnya Tuhan, saya percaya Tuhan tidak tinggal diam. Bagaimana Tuhan bekerja di tengah situasi ini, dan sekali lagi untuk mendatangkan kebaikan. Ya, Pak Pendeta, ketika sekarang ini virusnya ini sudah varian dari India ini dan varian Delta, bukan yang dari Inggris yang Alpha itu saudara. Justru yang dari Wuhan, yang dari Cina sudah terlupakan itu, yang varian Beta yang pertama. Kemudian muncul varian dari Eropa yang Alpha, dan sekarang Delta dari India. Wah, ini cepat menyebar, ini virus cepat menyebar. Berapa hari yang lalu ada teman hamba Tuhan juga telepon, Esa tolong telepon dulu, doakan kami.
Satu keluarga kena, saudara. Lalu saya bilang, kan udah divaksin. Iya, mereka pergi pernikahan, paling cuma 35 orang. 35 orang, karena diatur waktu itu nggak boleh lebih dari 50. Hanya 35 saja yang hadir. Dan di antara 35 itu yang kena 20. Yang kena 20, termasuk dia, saudara. Waktu itu dia nggak tahu. Jadi dia seperti biasa bersama keluarganya, hanya istrinya kena, anak-anaknya kena. Doakan. Siap, kami doakan. Dan kita percaya bahwa kita akan lalui ini lembah kekelaman bersama dengan Tuhan. Langsung dia tertawa lagi. Itu kan khotbah saya, iya itu khotbahnya. Kita akan lalui ini lembah kekelaman bersama dengan Tuhan. Yang penting saya bilang katakannya, jangan hilang sukacita, tetap seperti biasa saja. Virus ini seperti saya katakan kemarin di menara doa, semua virus, kuman, penyakit apapun yang terjadi di dunia ini dibanding dengan kuasa Tuhan tidak ada apa-apanya. Ketika terjadi angin ribut yang begitu besar, topan, saudara, bukan angin sakal, topan, ombak yang begitu besar, Yesus katakan dengan sepatah kata, diam dan tenanglah. Sekonyong-konyong itu diam dan tenang, sampai murid-murid berkata, siapakah orang ini? Angin dan danau pun mendengarkan dia. Karena memang tidak bisa dibandingkan, apapun yang terjadi di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Dan itulah yang membuat Yusuf berkata bahwa aku merekakan yang jahat, tapi Tuhan berkatakan yang kebaikan. Sepercaya sampai hari ini terjadi, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, dalam kehidupan keluarga kita, hidup kita, walaupun orang mereka-rekakan yang jahat, saudara, sebesar apapun cara mereka untuk mencelakakan kita, bahkan rancangan-rancangan iblis untuk menjatuhkan hidup saudara dan saya percaya Tuhan selalu berjaga di sekeliling kita. Dan tidak ada satupun helai dari rambutmu yang akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Tidak akan satu sehelai rambut pun, saudara, tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Kadang-kadang juga saudara ada, aduh gimana nih kalau istri saya mau ke pasar, ayo kita ke pasar. Kadang-kadang di pasar orang nggak pakai masker, saudara. Itu menjual kayak nggak ada apa-apa itu. Tapi setiap kali kita berdoa, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Ya mau tidak mau juga harus ke pasar, saudara, belanja. Kalau kita bilang mau belanja online terus ya habis, saudara. Tuhan pasti pelihara, Tuhan lindungi kita. Itulah sebabnya di dalam ayat, tetap di dalam Roma 8 ayat yang ke-38, firman Tuhan katakan, sebab aku yakin bahkan baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ayat 39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita, bahkan maut sekalipun, saudara. Firman Tuhan katakan, bahkan maut sekalipun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Hari-hari ini memang kita banyak berdoa, saudara. Ada beberapa gereja di Jakarta yang baru mulai ibadah onsite. Kemudian ketika terjadi seperti ini, akhirnya ibadah online lagi, saudara. Tetapi kita bersyukur bahwa di Sulawesi ini, khususnya di Makassar, suasana tetap berjalan dengan kondusif. Saya percaya kuasa Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Bagaimana Tuhan memelihara, Tuhan melindungi dan menjaga kita. Itulah sebabnya, saudara, orang yang hidup di dalam pandangan Tuhan, bukannya sekedar perspektif kita, saudara. Kalau secara manusia kita terbatas, kita pandang mari kita pandang sesuatu dari segi firman, dari segi Tuhan. Dan saya percaya kalau kita hidup dalam pandangan Tuhan, kita tidak akan meremehkan firman. Dan inilah yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua.
engkau lupa memperkatakan firman. Engkau memperkatakan Taurat itu. Renungkan itu siang dan malam. Dan perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Saudara, kalau kita memandang sesuatu dari sudut pandang Tuhan, jangan meremehkan firman Tuhan ini. Setiap kata yang saudara ucapkan, walaupun saudara ada beberapa firman yang mungkin sulit kita mengerti, tetapi ketika kita ucapkan, kita perkatakan, saudara tahu, firman itu di alam roh itu terjadi. Benar saudara. Ketika saudara ada orang sakit, kita memperkatakan firman, oleh biru-biru Yesus engkau sembuh. Itu sebetulnya yang kita ucapkan dengan mulut kita. Tapi saudara tahu apa yang terjadi di alam roh? Firman itu bekerja. Setiap firman yang kita perkatakan itu akan terjadi di alam roh. Yang penting jangan sampai kita ragu, jangan sampai kita bimbang, ucapkan saja itu firman. Dan saya baca kisah di dalam kitab Yosua itu. Yosua itu hampir selalu menang. Saya katakan hampir selalu menang karena memang ada satu kisah di mana ketika mereka sudah mengalahkan Yeriko, kemudian mereka masuk ke bangsa kedua itu Gibeon, tetapi rupanya ada sesuatu yang dia nggak tahu saudara. Tapi ada anggotanya itu yang tidak taat ketika Tuhan perintahkan semua barang-barang dari emas, perak, semuanya itu diperuntukkan untuk Tuhan. Karena ini kota pertama. Kota pertama jadi yang di mereka runtuhkan Yeriko. Jadi semua yang mereka rampas itu diperuntukkan untuk Tuhan. Nah rupanya ada yang ambil. Ada yang ambil emas dan perak, mereka simpan di kemah mereka. Dan kemudian ketika berperang melawan Gibeon, yang Gibeon walaupun jauh lebih kecil daripada Yeriko, mereka kalah. Yosua sempat protes sama Tuhan. Tuhan katanya, Tuhan saya berkatakan firman, saya melangkah kepada saya pergi, saya berhasil, saya akan menang Tuhan. Kenapa kami gagal? Kenapa kami kalah? Baru Tuhan katakan, ada yang tidak taat. Dan akhirnya Yosua mulailah dia mencari siapa yang melakukan dosa ini. Dan ketahuilah dari Akan dan teman-temannya. Dan ketika itu mereka mengalami hukuman Tuhan. Yosua tetap berjalan dalam firman. Kemenangan demi kemenangan. Sampai masa tua Yosua, firman Tuhan katakan, dia mengalami kemenangan luar biasa. Israel merebut tanah Kanaan itu yang penuh dengan susu dan madu. Itulah sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Firman di dalam perumpamaan tentang penabur dalam Matius pasal 13, kita nggak perlu baca. Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang penabur yang menaburkan benihnya. Dan kemudian pertama jatuh di tanah, jatuh di tepi jalan. Yang kedua jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga jatuh di tanah yang ada semak durinya. Dan yang keempat jatuh di tanah yang baik. Tuhan awalnya tidak memberitahukan arti dari perumpamaan ini. Ketika dia akhirnya keluar dan dia bersama dengan murid-muridnya. Murid-muridnya tanya, apa arti perumpamaan itu Tuhan? Tuhan katakan, benih yang jatuh di tepi jalan. Benih itu berbicara tentang firman. Ketika jatuh di tepi jalan, dia tidak bisa bertumbuh karena dia antara di tanah dan tepi jalan. Ini tipe orang yang di situ katakan tidak mengerti, tetapi ini tipe orang yang meremehkan firman. Tipe orang yang meremehkan firman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, ini firman ketika saudara ucapkan, ini punya kuasa yang luar biasa. Ketika Yesus berkata kepada iblis bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika waktu itu Yesus digoda untuk ubah batu itu menjadi roti, Yesus ucapkan firman. Kelihatannya sederhana, tetapi firman ini mematahkan setiap siasat iblis. Kenapa seringkali saudara kita masih mengalami kegagalan? Kita meremehkan firman. Saudara, setiap kali firman yang kita terima tiap pagi, saudara saya berikan
renungan firman Tuhan, biasakan ada firman yang kita ucapkan. Memang ada firman yang perlu kita renungkan, tapi ada firman yang itu yang menjadi rema, yang itu yang kita perkatakan. Sama seperti Yosua 1 ayat 8 itu, perkatakan Taurat. Jadi ada firman yang perlu kita renungkan, ada yang menjadi rema, dan itulah yang kita perkatakan hari itu. Kalau kita tidak memandang enteng remeh firman ini yang berkuasa untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, tanda batu-batu itu berbicara tentang orang yang hatinya keras. Ini sulit juga, saudara, firman masuk dengan baik karena ada mungkin kesombongan sesuatu yang menghalangi firman ini masuk. Ibarat kalau di sungai itu ada beberapa batu yang terlalu besar, saudara, ketika air sungai lewat, dia lewati ini batu, saudara, dia lewati. Tapi ada beberapa batu yang kecil, nah ini air bisa lewat, saudara. Dia menutupi batu-batu ini dengan air. Saudara, kalau kehidupan kita keras, ada kesombongan atau sulit mengampuni, kita masih simpan dendam dan sebagainya, ini yang sulit Tuhan tutupi kita dengan hadiratnya. Akhirnya cuma dilewati saja, kita nggak mengalami sesuatu, saudara. Kenapa? Karena batu ini terlalu besar. Bukan Tuhan tidak mampu untuk ini, tetapi memang yang namanya kesombongan itu, yang namanya kekerasan hati, kita harus bereskan di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa tutupi itu. Tuhan bisa tutupi dengan kasih-Nya, dengan kemuliaan-Nya. Harus dibereskan memang. Ketiga, di tanah yang penuh dengan semak duri, ini berbicara tentang orang-orang yang khawatir dalam hidupnya. Orang-orang hidup di dalam ketakutan. Sekali lagi di dalam Matius pasal 6, 25 sampai 33, Tuhan khusus berbicara tentang kekhawatiran waktu itu. Dan percayalah, kekhawatiran tidak akan menambahkan apapun dalam hidup kita. Bahkan sehasta 45 cm, kurang lebih setengah meter, saudara, tidak akan bisa menambahkan sehasta saja dalam hidup kita kalau kita khawatir. Makanya memang hari-hari ini mari kita mengaktifkan iman kita, saudara. Sekali lagi kita mengaktifkan, karena kita semuanya percaya kepada Yesus. Tapi tergantung bagaimana kita terus, kalau istilahnya saya di HP itu kan biasa ada aplikasi-aplikasi yang terus kita update. Karena ada hal-hal yang baru yang dimasukkan di situ. Iman kita, pengiman ini berbicara tentang percaya kita kepada Tuhan. Ketika iman kita terus kita aktifkan sedemikian rupa, Tuhan akan mengupdate iman kita dengan hal-hal yang baru. Yang dalam 1 Korintus 2 itu, hal yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itulah yang Tuhan update. Tuhan berikan sedemikian rupa. Ketika kita mulai mengaktifkan iman kita sedemikian rupa, ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya katakan teman hamba Tuhan itu, kalau kita terus percaya, imun tubuh kita juga pasti kuat. Iman dan imun itu sepertinya gak berhubungan, tapi berhubungan. Dia tertawa, oh ini khotbah bagus bro, bagus. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, iman kita aktif, Tuhan mengupdate dengan hal-hal yang baru. Saya percaya bahwa tubuh kita juga ini kadang-kadang ngikut, saudara. Imun tubuh kita kuat. Kalau imun tubuh kita kuat, mau varian apa kayak itu virus dan sebagainya, tidak akan pernah bisa masuk. Dia akan ditangkal sedemikian rupa. Dan yang ketiga itu di tanah yang baik, yang terakhir di tanah yang baik. Saudara,
hari-hari ini banyak perkataan firman. Renungkan firman secara utuh, terus kemudian Roh Kudus berikan, biasanya rema, ketika saudara merenungkan firman ada rema, dan itulah yang saudara perkatakan. Dan itulah yang membuat perjalanan kita berhasil dan beruntung, saudara. Karena ketika kita sungguh-sungguh saudara memperkatakan firman Tuhan, apalagi saudara dalam hadirat Tuhan itu. Ketika saudara berdoa, saya alami ini kasih Tuhan. Saya alami. Ketika kita berdoa, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Dan sebelum mulai kita perkatakan firman, saudara tahu di dalam hadirat itu akan ada pembalikan keadaan. Pembalikan keadaan di alam roh. Saudara, sebenarnya hari itu terlalu susah dengan masalah saudara. Terlalu susah. Tapi ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, terjadi pembalikan. Saudara, yang begitu berat, begitu susah, ketika saudara masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan bekerja. Hidupmu jadi ringan, saudara. Itu jadi ringan. Itu memang keadaan itu tetap masih dalam ada pergumulan. Tetapi hidup kita menjadi seperti ringan. Ketika kita masuk terus dalam penyembahan, kita menyembah Tuhan. Kuasa Tuhan terus menaungi kita. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, hadirat Tuhan itu yang kita nikmati sedemikian rupa, membuat situasi yang begitu berat, situasi yang begitu susah, itu menjadi ringan, saudara. Menjadi ringan. Oh, terima kasih Tuhan. Ini anak-anak kami nanti sebentar lagi kuliah. Saya akan kembali ke Jakarta. Gideon kalau Tuhan kehendaki akan ke Yogyakarta, saudara. Cukup banyak kebutuhan. Beli ini, pilih itu, saudara. Bayar ini, bayar itu. Berat juga kekasih Tuhan. Berat juga secara manusia. Tapi setiap kali kami datang di bawah kaki Tuhan, ketika hadirat Tuhan itu datang, itu hidup jadi ringan kembali. Ada pembalikan keadaan yang luar biasa. Ada pembalikan yang Tuhan tunjukkan bahwa ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat indah. Itulah sebabnya saudara jangan tinggalkan doa-doamu hari-hari ini. Jangan anggap sepele doa-doamu, saudara. Sekali lagi, jangan anggap sepele doa-doamu. Walaupun kelihatannya sederhana, jangan anggap sepele. Karena kau sedang masuk dalam dunia roh. Dunia di mana Tuhan bekerja, tetapi dunia di mana iblis juga bekerja di sini. Semakin engkau kuat berdoa, semakin engkau kuat masuk dalam hadirat Tuhan, semakin Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Yang bahaya itu, saudara, kalau kita mulai mengandalkan kekuatan kita mengurangi doa-doa kita mengurangi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ini yang bahaya. Karena hari-hari bukan berbicara kekuatan, kepintaran. Nggak bisa, ini virus nggak bisa dilawan dengan itu, saudara, dengan harta, nggak bisa. Kita harus masuk dalam rancangan Tuhan. Tapi gimana caranya? Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Ada juga beberapa hari yang lalu, ada seorang ibu minta doakan dari Semarang, saudara. Anak-anaknya sakit, gejalanya seperti COVID. Kita berdoa dan kuasa Tuhan bekerja dengan cara ajaib. Kemarin dia katakan semuanya baik, Pak Pendeta, puji Tuhan. Segala yang penting itu, jangan tinggalkan Tuhan dalam situasi apapun. You berdoa, nyembah Tuhan, dan biarkan hadirat Tuhan menyelimuti kita sampai hadirat Tuhan itu membalikkan keadaan hidupmu. Masalahnya kita ini siapa, saudara?
tidak meremehkan firman Tuhan. Karena memang firman Tuhan katakan akhir zaman. Akhir zaman akan ada tanda-tanda akhir zaman itu penyakit sampah, saudara, gempa. Kemarin ada telepon, Makassar gempa ya. Sebab nggak ada terjadi apa-apa, dia bilang, oh sorry, bukan Makassar, Maluku. Yang paling banyak memang itu gempa, karena memang firman Tuhan katakan akan terjadi gempa di mana-mana, dan penyakit ini, penyakit sampar, termasuk virus corona ini, saudara. Itulah sebabnya ketika kita mengaktifkan iman kita, Tuhan mengupdate kita masuk dalam hadirat Tuhan, terjadi pembalikan. Yang percaya katakan amin. Jangan anggap sepele doa-doa, saudara. Masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi sekeliling kita, kita bisa berkata kepada Yesus. Apapun yang terjadi, segala sesuatu yang jahat terjadi dalam sekeliling kita, tapi kita berkata, Tuhan mereka-rekanya untuk kebaikan. Dan ketika kita ucapkan ini, tidak ada keluhan. Saya baca, saudara, di kejadian kisahnya Yusuf itu ketika dia tidak ada memang seperti keluhan, tidak ada ucapan keluhan dalam hati Yusuf, apalagi tangisan. Saya percaya imannya betul-betul dia aktifkan sedemikian rupa. Tidak mungkin dia berkata, kalian berkata yang jahat dan Tuhan berkata yang baik, kalau imannya tidak aktif, tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia ampuni saudara-saudara. Bahkan atas permintaannya dia minta kepada Firaun agar ayahnya dengan saudara-saudaranya ini diberi tanah yang terbaik di atas seluruh Mesir. Bayangkan, saudara, Yusuf membalas yang jahat dengan kebaikan. Berikan yang terbaik, tanah yang terbaik buat keluarga saya. Luar biasa. Saya berdoa di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan selalu bekerja mendatangkan kebaikan. Dan saya percaya sampai hari ini Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Jangan khawatir, saudara. Jangan takut. Tuhan akan menolong kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, berfirman Tuhan. Mari kita datang kepada Bapa kita di surga. Kita menikmati hadirat Tuhan pagi ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan Selalu ada bagi kami. ada bagiku. Sekali dikatakan Bapakku datang, haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan Selalu ada Tuhan. ada bagiku. Tak satu takut akan sertaku. Tak satu bimbang kau di dalamku. Tak satu cemas kau menghibur.
ajaib perkasa perbuatanmu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Bapa di surga. Bapa-Ku, kehadirat-Mu Tuhan mengalir tengah-tengah kami saat ini. Tengah-tengah pujian penyembahan umat-Mu. Haleluya, haleluya. Kami tidak takut Tuhan. Bangsa-Ku takut, Engkau sertaku. Bangsa-Ku bimbang, Kau di dalamku. Bangsa-Ku cemas, Kau berhidup. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya Tuhan. Nyanyi haleluya. Mengambil kuasa menutup jadi membalikan keadaan. Tidak mana-mana musuh. Tidak mana-mana musuh. Nyanyi haleluya ajaib perkasa perbuatanmu. Kami semua, kami semua, kami sujud di bawah kaki-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya.
Engkau yang beserta dengan kami. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Matilah tubuh kami mengurus setiap umat-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh pilur-pilur-Mu kami sembuh. Terima kasih. Tidak pada Allah dapat. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rahmat-Mu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku, selalu memberi. Sekali lagi, Tuhan selalu menolong kami. Haleluya. Kami memegangkan tangan di hadapan-Mu Tuhan. Itulah yang baru. Tuhan mengupdate iman kami dengan hal-hal yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemeliharaan-Mu Tuhan. Tuhan selalu menolong kami. Rekan-rekan yang lain pada seluruh umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Tidak ada yang jahat, tidak ada kecelakaan. Tuhan datangkan yang baik dan sejahtera, masa depan penuh harapan. Terima kasih. Hamba-Nya Bapak Pendeta Serada bersyukur untuk Dia, untuk firman Tuhan. Haleluya. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku, peliharaku. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemuliaan bagi Dia. Terima kasih Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu tertanam di dalam roh dan jiwa kami. Manusia boleh mereka-reka yang jahat, tetapi ketika kami datang kepada-Mu Bapa, Engkau merancangkan segala kebaikan, bahkan kebaikan yang terbaik. Olehnya Bapa, supaya kami tidak jatuh dalam perkara-perkara yang jahat, ajar kami berjaga-jaga di dalam doa, supaya kami tidak jatuh di dalam pencobaan. Biarlah kegenapan firman Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Janji Tuhan digenapi, yaitu kami memperoleh yang terbaik. Ketika hati kami dekat, Engkau pun akan dekat. Perlindungan tangan Tuhan selalu menuntun dan menyertai kami. Biarlah kebenaran firman-Mu tertanam dalam roh jiwa kami. Kami bersyukur sehingga mulai saat ini Bapa, kami tidak takut dengan perkara yang jahat, tetapi kami tahu berkat yang terbaik dari Tuhan selalu disediakan bagi mereka yang membawa hidup yang dekat dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, demi nama Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan baca bersama-sama warta jemaat. Keluarga besar Ibu Kit Hermon mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah datang dalam ibadah ini
dan juga yang baru pertama kali hadir. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang baru pertama kali hadir, Bapak Ibu? Saya rasa tidak ada ya. Dan kita semua satu keluarga dalam Yesus Kristus sebagai anak Allah. Happy birthday. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun minggu ini. Yang pertama ada Gocinam tanggal 21 Juni dan kemudian yang kedua ada Andreas Aldrich tanggal 24 Juni. Menara doa mengundang para pelayan Tuhan dan jemaat untuk berdoa bersama-sama di menara doa pada hari Sabtu 26 Juni 2021 pukul 18.00 atau jam 6 sore bertempat di gereja, dan pelayan Tuhan wajib hadir dan berdoa bersama-sama dengan tentunya tetap mengikuti protokol kesehatan. Kemudian ada ibadah AOC, Ambassador of Christ, mengundang pemuda dan remaja untuk hadir kembali dalam ibadah AOC yang akan diadakan Minggu 20 Juni 2021 jam 11 siang sehabis ibadah raya. Kemudian ada sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu kembali diadakan pada hari Minggu 20 Juni 2021 pukul 9.30 di lantai 1 gereja tadi sudah berlangsung. Kemudian ada juga diakonia gereja. Bapak Ibu yang ingin terlibat dalam pelayanan diakonia dapat mengisi amplop diakonia dan dapat diberikan di kotak persembahan atau langsung ke Bapak Teksin selaku koordinator diakonia. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian dukung dan doakan retreat pemuda remaja GBI Bukit Hermon tanggal 5 sampai 7 Juli 2021 bertempat di Malino. Setelah itu ada realisasi program vaksinasi. Ini bagi Bapak Ibu yang belum divaksin ya. Shalom, program vaksinasi yang diinisiasi oleh BPD GBI Sulawesi Selatan dan didukung oleh Dinkes Pemkot Makassar yang sempat tertunda akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021. Jadi akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 bagi jemaat yang sudah mendaftar dapat mempersiapkan diri, dan bagi jemaat yang belum dapat mengisi form, sudah ada linknya. Paling lambat Selasa 22 Juni jam 12 siang. Jadi Bapak Ibu jemaat yang ingin divaksin paling lambat mendaftar tanggal 22 Juni jam 12 siang itu paling lambat. Sudah ada linknya, ada di tangan Bapak Ibu jemaat di warta. Kemudian itu diadakan mulai dari jam 9 pagi. Jadi tanggal 26 Juni itu diadakan dari jam 9 pagi sampai dengan selesainya, bertempat di Mall GTC Tanjung Bunga. Jadi Bapak Ibu yang belum divaksin, jam 9 pagi tanggal 26 Juni 2021 BPD menyelenggarakan vaksin bersama itu di Mall GTC Tanjung Bunga jam 9 pagi sampai selesai. Kemudian jemaat yang dikasih Tuhan, sehabis ibadah raya kita akan adakan ucapan syukur bersama-sama yang diadakan oleh keluarga Bapak Jimmy Fabian. Sehabis ibadah ini kita bisa mengucap syukur bersama-sama dan mengisi kampung tengah sudah ada di bawah, sudah tersedia. Haleluya. Terima kasih Bapak Jimmy Fabian buat berkatnya Ibu Mia, terima kasih banyak. Dan tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Sebelum kita membawa persembahan kita, dengan hormat Bapak Urbanus Rahmat akan membawa kita dalam doa persembahan. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kekuatan, kesehatan Tuhan yang masih Engkau berikan Tuhan bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan GBI Bukit Hermon Tuhan. Pada pagi siang hari ini Tuhan kami dapat beribadah, kami dapat memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang kami naikkan kepadamu Tuhan biarlah menjadi persembahan yang harum dan berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami akan memberi untuk pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan biarlah kiranya jemaat-Mu Tuhan dapat memberikan persembahan yang terbaik Tuhan buat Engkau. Karena kami percaya Tuhan apa yang kami berikan Tuhan tidak sia-sia, Engkau akan balas Tuhan dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan jemaat-Mu. Engkau semakin memberkati Tuhan. Dalam nama Yesus ini doa kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Persembahan dijalankan dengan pujian ini.
Haleluya, haleluya. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita senantiasa beserta kita semua yang hadir pada pagi hari ini, beserta dengan jemaat yang berada di rumah masing-masing. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu, Allah pemilik kehidupan kami. Haleluya. Segala Di akhir ibadah ini kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Apapun yang kami lakukan seperti itu Tuhan. Semuanya untuk kejayaan Tuhan. Karena kami sadar siapakah kami ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Dan hamba percaya, kami percaya terjadi perbalikan keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi memani kuatkan yang sakit disembuhkan, yang mengalami pergumulan Tuhan berikan jalan keluar dan kekuatan yang baru
mengalir saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang melayani pekerjaan-Mu Tuhan, jerih payah mereka tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Semua yang menabur Tuhan tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan mengabulkan berkat-berkat yang berlimpah, Tuhan yang membuka tingkat-tingkat langit. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengembalikan milik-Mu, Tuhan memberkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Dan kami tetap berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Selamatkanlah bangsa kami dan sembuhkanlah Tuhan dari COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang baik dari Tuhan mengalir atas bangsa ini. Belas kasihan Tuhan atas Indonesia. Dan tolonglah presiden kami Tuhan, wakil presiden kami, para menteri, pemimpin bangsa kami dari pusat hingga daerah. Berikan hikmat Tuhan dan akal budi Tuhan. Mereka bertindak dengan benar dan takut akan Tuhan. Makassar Tuhan berkati kota ini, berikan keamanan dan kesejahteraan berlimpah-limpah. Kesejahteraan kota adalah kesejahteraan setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan berkat turun atas setiap kami umat-Mu di gereja. Bahkan berkat turun atas setiap mereka beribadah secara online saat ini mengalir. Roh, jiwa, tubuh kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setelah ini kami ucapan syukur berkat secara khusus buat Bapak Jimmy, Bumia dan anak-anak mereka Tuhan. Jerry Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga ini juga menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah segala berkat anugerah berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih setia dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Demi nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya dan berkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.